Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir dua bintang tamu kita hari ini, Ustazah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Dan doa-doa Ustazah diijabah Allah. Amin. Doa yang sama. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Jumpa lagi di podcast kita ini. Alhamdulillah sudah kedatangan dua tamu Ustazah. Tamu kita pada siang hari ini, dan kita semua semoga kita selalu sehat. Amin. Selalu bisa mengkaji ayat-ayat Allah. Masya Allah. Panjang umur sehingga kita berjumpa lagi ya ibu-ibu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Siti Nuryani. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para tamu pada siang hari ini. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast Quran bil Quran, cahaya di atas cahaya. Mudah-mudahan podcast kita ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk masyarakat di dunia ini. Dan kita nih berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan di Perumahan Bukit Cirende, Pondok Cabe. Yayasan Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah. 1 SD Islam Hazanah Kebajikan. Alhamdulillah SD-nya maju. Insyaallah nanti bulan Juli ini buka kelas baru, kelas bilingual 2 bahasa. Mohon doanya mudah-mudahan SD-nya makin maju. Yang kedua adalah MTS. MTS itu Madrasah Sanawiyah. Ini lebih maju lagi. Muridnya lebih banyak dan kelas bilingualnya lebih dulu ya, beberapa tahun yang lalu. Dan yang ketiga adalah SMK. SMK itu sekolah menengah kejuruan atas.
Jurusannya ada TIK, TIK, visual, ada visual, tata boga, tata boga, sama sama perkantoran. perkantoran. Alhamdulillah juga maju. Dan lembaga keempat apa namanya, madrasah aliyah, itu juga lemahnya juga. Jadi banyak lulusannya masuk negeri, ada juga keluar SMK kita jadi tentara diterima, jadi ada yang jadi polisi. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, selain dari 4 lembaga ini, Hasanah Kebajikan itu ada boarding school, khusus anak yatim piatu. Tapi ada juga yang punya bapak, dia juga mampu. Kalau dia punya bapak mampu, dia nggak bayar di asrama, tapi sekolahnya dia bayar. Tapi kalau dia juga nggak mampu juga, tetap aja dibebaskan juga. Dan selain itu juga ada gedung tahfiz. Jadi anak-anak kalau dia mau dari SD mau menghafal Quran bisa. SD nanti berapa juz, nanti setelah MTS berapa juz, sampai berapa juz. Nah, selain itu juga Hasanah Kebajikan juga punya ekonomi umat. Ekonomi umat itu supaya anak-anak tahu juga ya, kalau orang bisnis itu ya ambil barang terus jual, nanti ambil barang lagi jual. Jadi perjalanan ekonomi, ada kegiatan ekonomi di sini. Dan di samping itu juga ada produksi roti. Roti itu setiap hari produksi, di samping memang konsumsi dalam untuk makan ibu-ibu pengajian, dan juga roti itu dimasukkan juga di supermarket, dimasukkan juga. Selain itu juga ada juga kebun singkong, alhamdulillah juga produksi. Ada juga perikanan lele, alhamdulillah juga produksi. Dan ada lagi ini Wisma ini, karena Wisma ini tempat kita podcast. Wisma ini digunakan juga untuk ngaji offline setiap hari offline, dan malamnya juga online, yang pagi hari juga offline online. Dan di sini juga ada setiap Jumat ada pengajian tahsin. Salah satu gurunya yang sebelah sana, Ustazah Ani Mohali, Ustazah favorit tahsin. Dan lulusan Hasanah Kebajikan sebelah kiri saya udah jadi ustazah, udah diundang mana-mana, dikasih buah. Alhamdulillah. Dan Hasanah Kebajikan juga ada di Wisma ini anak-anak TPA kalau habis maghrib. Juga ditinggalin 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise ya. Jalan penghuni surga. Ya. Dan ada juga setiap Sabtu Minggu anak-anak belajar bahasa Inggris. Jadi Wisma ini 24 jam terbuka. Jadi ada produktif banget Pak. Ya, jadi orang-orang kadang-kadang ustaz-ustaz ya diskusi Quran tapi ini alhamdulillah ya. Dan ada lagi penyewaan mobil, ada 2 bus, ada elap long sasis, ada juga Avanza, ada juga Kapiswi. Mohon doanya mudah-mudahan Hasanah Kebajikan yang kita dirikan dari tahun 92 dari 0 sampai alhamdulillah seperti ini sekarang. Mudah-mudahan makin maju. Insya Allah ya. Mohon doanya pemirsa semuanya ya, nonton semuanya ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Semoga Yayasan Hasanah Kebajikan makin maju. Amin. Usahanya juga makin maju semua Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Kiai, pada siang hari ini tema kita adalah bersyukur Pak. Kalau dikasih kenikmatan, kita bersyukur mah itu ya hal yang biasa gitu Pak Kiai. Tapi ketika kita diuji dengan ujian yang tidak enak, apakah perlu bersyukur juga Pak Kiai? Wajib bersyukur juga. Kadang-kadang ujian itu ya ada hikmah di balik ujian. Menurut kita ujian itu nggak mengenakan, tapi sebetulnya ada hikmah itu. Misalnya contoh, misalnya orang
sakit. Iya. Begitu dia sakit, dengan dia sakit itu dia berdoa terus kepada Allah. Dia makin doa sembuh. Jadi ingat Allah. Nah, Ketika dikasih sakit, jadi dia Pak. ingat Allah terus itu. Ada juga orang karena diuji oleh Allah, dulunya itu nggak pernah tahajud, dengan diuji oleh Allah itu tahajud. Nah, berarti ada hikmahnya. Bisa juga dengan diuji Allah itu dia sabar tabah, dia juga mendapatkan Quran, bisa. Jadi memang harus bersyukur dalam kondisi apapun juga. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nanti. Nah, makanya di dalam surat 4 ya, ayatnya 147 itu. Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 4, 147. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4, surat An-Nisa ayatnya 147. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jadi itu janji Allah itu. Allah tidak akan menyiksa kamu. Menyiksa itu biasanya kita kan kalau gambaran nyiksa itu di akhirat nanti. Iya. Tapi sebetulnya bukan yang ada di akhirat. Bisa juga di dunia. Nyiksa di dunia itu kita disusahin. Nah, itu Allah tidak akan menyiksa kamu selama kamu itu bersyukur dan beriman. Bersyukur dan beriman. Nggak akan ada siksa Allah itu. Malah Allah mensyukuri orang-orang yang selalu bersyukur dan beriman itu. Makanya kan kalau di sini kita kan suka membaca sujud setelah kita sholat, sujud syukur. Nah, supaya kita ini merasakan, aduh gimana pun juga kita bersyukur pada Allah. Masih banyak orang yang lebih susah, masih banyak orang yang nggak bisa makan, atau nggak ada makanannya, atau dia ada makanan nggak bisa makan. Nah, kita alhamdulillah sehat walafiat, bisa makan, ada makanan. Jadi kita wajib bersyukur itu. Nah, kalau kita bersyukur ya, itu Allah berikan lagi kepada kita itu keberkahannya juga. Cuman masalahnya begini, kan kalau kita mau bersyukur nih, ada setan. Salah satu proyek setan itu menghalangi orang bersyukur. Salah satu proyek setan. Coba kita lihat surat 7 ayatnya 16 dan 17. Silakan Teh Yani. Baik, terima kasih. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 16 dan 17. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Ayat 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi karena Allah marah dia makan buah kayu khuldi, akhirnya dibilang, oke, Allah sudah mengatakan bahwa aku ini sesat. Aku akan jadikan anak-anak Adam itu jangan di jalan Allah. Bayangin itu. Jadi proyeknya dia supaya anak-anak Adam jangan di jalan Allah. Berarti jangan di jalan Quran. Nah, makanya biasanya orang kalau mau ngaji itu kan kayaknya Ada aja agak godanya. berat kayaknya. Yang inilah, yang itulah. Tapi kalau ngaji semalam begini berat. Jam-jam Ada dia setan. tidur nyenyak. Ada setan. Ya memang ada proyek Allah itu supaya orang tuh jangan di jalan Allah, itu satu. Yang kedua, setan juga ngomong nih sama Allah, aku akan datang dari depan. Di depan tuh bisa mata, ngantuk gitu. Iya.
Aku juga dari belakang itu berarti otak kita mikir, ya kan kemarin udah ngaji kan, ngaji dulu. Nah, Iya, Masya Allah. bisa datang dari kanan, lewat kuping dia. Teman kita mengatakan, ya kita sih nggak ngaji terus lah katanya. Masa ngaji terus? Ibu dulu lah sehari gitu. Iya. Sehari aja, cuma sehari gitu ya. Nah kemudian Allah katakan lagi, nanti kau akan lihat anak cucu Adam itu tidak bersyukur pada Allah. Tuh, bayangin coba. Jadi setan itu begitu tuh. Makanya kan kalau kita ngaji mesti auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ngaji di mana-mana, mau di dalam negeri, luar negeri, mau di kampung, saya awali dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Di tengah-tengah saya ulang lagi, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Karena ceritanya panjang kan, siapa tahu yang kita ajak ceramah ini ada orang yang punya, ada syirik, ada musyrik, ada yang dengki, iri, atau ada dia mungkin dia merasa ilmunya lebih tinggi, apa segala macam kan. Jadi kita doa minta sama Allah, ya Allah jauhkan kami dari pengaruh setan, godaan setan, dan kami jangan. Bisa juga kadang-kadang orang kalau kita ceramah banyak itu, ada orang yang dia punya ilmu, sehingga kita ini kayaknya dibikin ngomongnya itu sehingga Kalau apa? gitu. Bukan, jadi kita hilang fokusnya. fokus. Ada itu suka ada ilmu itu di pesantren suka ilmu kayak gitu, ilmu membungkap orang. Hipnotis. Ya seperti itulah. Cuman dia belum sampai ke hipnotis. Jadi kalau ada bacaan ini tunjukkan ke orang itu, nanti dia nggak konsentrasi kayak gitu. Nah kalau kita sudah awali dulu dengan auzubillah, Rabbi a'udzubika minasyaitonir rajim, itu nggak mempan semua. Jadi begitu kita mulai ceramah itu, udah kita dikasih oleh Allah jadi ayatnya, ayat ini. Jadi gitu orang. Nanti kita ngajinya ini judulnya. Saya udah bayang ayat itu. Begitu kita di depan orang itu, kalau ketemu yang orang yang suka gitu, itu bisa kita hilang konsentrasi. Tapi kalau udah minta sama Allah, nggak bisa lagi. Nah, jadi makanya balik lagi kepada syukur dari itu ya. Penting sekali. Dan itu untuk kepentingan kita juga, bersyukur kepada Allah itu. Makanya kan Allah kasih tahu di surat 14 ayatnya 7 itu ya. 14 ayat 7. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik, saya baca surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Jadi mendingan kita bersyukur aja kan. Allah katakan wa idz ta'adzana, berarti Allah mengumumkan 14 abad yang lalu. Kalau kamu itu orang yang bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau kamu orang yang tidak bersyukur, yang ada pun bisa Allah ambil. Siksa Allah yang datang, yang ada diambil oleh Allah, dan kita juga ditimpakan lagi yang tidak enak. Jadi mendingan kita bersyukur aja. Alhamdulillah, Masya Allah. Habis sholat pada sujud syukur. Jadi bersyukur itu pasti menguntungkan kita. Pasti menguntungkan kita. Makanya ada Nabi 25 itu, Nabi dan Rasul yang paling kaya, paling pinter, sampai bahasa binatang pun bisa. Dan anak buahnya sampai jin. Apa kuncinya? Bersyukur gitu. Pandai bersyukur. Iya, pandai bersyukur itu. Coba lihat surat 27 ayatnya 16 sampai 19. Silakan Ibu Aminah. Baik, saya baca surat 6 ayat 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh
Sungguh semua itu benar-benar karunia yang nyata. Ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Ayat 18. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ayat 19. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Sadaqallahul azim. Jadi Nabi Sulaiman ini kan udah raja, kaya, nabi juga, hebat betul ya, raja, kaya, nabi dan rasul. Anak buahnya jin aja nggak buat dia, dan dia bisa ngomong sama binatang-binatang, hebat. Asal semut dia tahu, kalau kita mana tahu sesemut tahu. Jadi suatu dia mengadakan parade sama anak buahnya semua. Nah, sampailah ke satu lembah ya. Di lembah itu ada semut teriak. Ya, ada semut teriak. Katanya, kalian itu masuk ke lubang cepat. Itu bala tentara Nabi Sulaiman lewat. Nanti mereka nggak sadar nginjak kalian. Nabi Sulaiman tersenyum. Dia melihat itu. Dia tersenyum. Langsung dia berdoa syukur pada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku cara mensyukuri rahmat-Mu yang telah Kau berikan padaku, Kau berikan pada ayahku, dan aku juga bersyukur atas amal soleh yang telah Kau ridhoi. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Luar biasa ya, Nabi Sulaiman ya. Kita lihat lagi Nabi Sulaiman ini. Kita lihat dia orang benar-benar pandai bersyukur pada Allah itu doa dia kan langsung. Kalau kita kan mungkin melihat semut gitu, kalau kita injak-injak lagi, ya enggak. Gatel kali Pak Kiai. Ya Allah, kok semut sampai ngomong kayak gitu sama semut yang lain. Nah, sekarang kita lihat lagi nih di surat 27 juga 38, 39. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 27 An-Naml ayat 38 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 38. Dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? 39. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Terus 40. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasananya itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Sadaqallah. jadi waktu dia parade tadi itu kan, jadi ceritanya begini, waktu dia parade tadi, Nabi Sulaiman melihat nih di barisan itu, kok ini burung hut-hut nggak ada nih, kemana nih? Nabi Sulaiman bilang, awas ya kalau burung hut-hut nanti ada, nanti saya akan tanya kenapa dia tidak hadir ini.
Tiba-tiba burung hudhud datang, cuit, 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 cuit. Lu dari mana? Hudhud. Saya, maaf bos. Tadi di jalan saya memperhatikan ada satu kerajaan yang hebat sekali. Kerajaannya kerajaan Ratu Balkis. Tapi sayang dia nyembah matahari. Kata Nabi Sulaiman, kalau begitu kita kirim surat ke dia supaya dia nyembah Allah. Dia dah nyembah Allah. Akhirnya kirimlah kan burung hudhud itu bawa surat. Kayaknya kalau di kantor pos itu kan logonya kan burung bawa surat kan. Iya, bawa amplop. Bawa amplop surat. Memang Kisah nyata. bawa surat itu burung itu. Ya merpati. Merpati ya. Nah kemudian dikirim ke sana, tahu-tahu dibaca oleh raja, wah apa ini? Oh dia sidang kabinet terbatas nih. Oh panglimanya dikumpulin semua. Gimana nih? Oh kata panglima, mudah katanya. Hantam aja katanya. Kita perangin aja kata perang. Kata si ratu jangan. Kalau kita kalah nanti kita diinjak-injak nanti. Nah kalau gitu kita ini aja deh. Kita nggak usah masuk Islam, tapi kita kasih opeti dia. Kasih opeti. Teman bilang, aku bukannya mau ini, aku supaya dia masuk Islam. Oh dia masuk Islam, oke terima. Tapi kalau dia masuk Islam, enggak. Akhirnya bingung juga ratu. Loh, kok hebat sekali ya katanya. Udah kalau gitu kita adakan aja kunjungan muhibah ke Raja Sulaiman. Akhirnya dia mau datang nih. Tapi Sulaiman tahu dari hudhud bahwa ratu mau datang, diadakan sayembara. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balkis? Singgasana itu kayak apa sih? Kayak tempat duduk. Iya, orang nikahan itu ada ini. Capu adek gitu. Iya. Capu adek gitu. Nah, bawa ke sini. Siapa yang kalian bisa? Yang angkat tangan siapa? Apa? Itu jin ifrit. Jin ifrit. Bos, sore saya bisa gitu. Bos duduk, nanti bos belum berdiri, saya sudah ada di sini. Mungkin banget. Jin ifrit. Tapi kalah tendernya kalah. Ada seorang ahli kitab hafal Taurat. Bos, saya bisa bawa singgasana itu sebelum mata bos berkedip. Jadi kalau udah di situ. Kedip doang. Dapatlah ahli kitab ini. Nah, setelah depan itu, apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Lihat luani, tadi ada kan di ayat 40-nya. Iya. Ashkur Akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku. Ashkur Akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kafir? Nah kalau Allah tambah itu ucapan itu, siapa yang bersyukur maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Tapi seandainya dia kafir, Allah itu maha kaya, maha terpuji. Jadi kamu nggak bersyukur juga, Allah juga nggak ngurangin apa-apa. Nah, jadi Nabi Sulaiman saking dia bersyukur itu, singgasana di situ aja, bukan langsung dia ahli kitabnya itu hebat kamu ya bisa bawa, enggak. Satu, kita bersyukur pada Allah, dan kedua kita bersyukur sama orang tua. Allah udah jelas nih, Allah ngasih kita segala-galanya. Orang tua, kenapa orang tua? Orang tua itu orang paling berjasa dengan itu, orang tua, apalagi ibu. Kenapa? Dia mengandungkan kita 9 bulan. Udah mengandungkan kita, melahirkan kita antara hidup dan mati. Menyusui. Kita bisa jadi bidikan orang tua kan. Udah begitu nyusuin lagi 2 tahun. Nyapinya lagi, subhanallah. Maka itu Allah katakan, bersyukur itu cuma satu. Anishkurli kepadaku, Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu.
Luar biasa ya. Perintah Allah ya Pak Kiai. Apa? Hah? Perintah Allah. Perintah Allah itu. Perintah Allah itu. Tapi kadang anak yang tidak mensyukuri punya orang tua. Belum dapat petunjuk. Sekarang jangan lupa, dia itu milik Allah kan, bukan milik siapa-siapa. Minta kepada saya yang Kadang memiliki. ya disengsarain lah orang tuanya. Gitu. Juga ya. kejadian. Dia milik Allah, makanya minta kepada sang pemiliknya. Ya Allah, Kau yang ngasihnya nyawa, Kau yang ngasihnya hidup, jadikanlah anak aku menjadi anak yang soleh dan saleh. Apalagi doa seorang ibu, saya sudah banyak contoh. Memang ada yang lama, ada yang sampai orang teman saya 34 tahun pindah agama, doa orang tua lah. Ijabah. Ya apa itu? Ya apa doa orang tua itu? Oke. Bentuk bersyukur itu kan kalau kita pertama yang kita katakan adalah alhamdulillah. Iya. Bentuk lain dari bersyukur kepada Allah itu apa? Ya. Jadi begini, bentuknya itu satu itu bersyukur alhamdulillah itu Iya. kan. Dan yang kedua, bentuk syukur itu yang seperti kita menceritakan sesuatu ya pada orang, oh iya ya saya dulu begini gini bukan riya Iya. tapi jadinya oh begini. Nah itu juga bentuk syukur juga. Maka itu kan di surat Al-Fatihah kan, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu itu fahadis, ceritain. Ceritain itu bukan untuk riya, misalnya ceritain bahwa oh ya benar Allah tuh begini. Jadi kalau Allah bilang kita tuh sudah kita berjihad di jalan Allah, udah berjihad, Allah minta lagi istiqomah. Udah istiqomah, Allah masih nguji lagi. Itu benar itu. Tapi kalau kita sudah minta istiqomah, diuji juga nggak apa-apa, diuji terus saya jalan, lihat aja nanti hasilnya. Dan itu sudah dirasakan. Tawakal aja berarti Pak Kiai. Udah tawakal, sabar, pasrah, doa jalan terus. Di situ nanti. Nah, cuman kadang-kadang orang kan diuji kesabarannya kurang satu. Yang kedua istiqomahnya kurang, tawakalnya kurang. Dikit-dikit oleng. Dikit down. Nah, mestinya udah kita tawakal aja kok, janji Allah kok gini aja Allah. Artinya ucapan alhamdulillah itu wajib pakai. Iya, wajib alhamdulillah. Jadi kalau ada apa-apa misalnya, Ustazah, kayaknya Ustazah masih muda ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu Pak Ustadz yang MC podcast itu kayaknya kayak dua beradik ya kurang Iya, memang iya, itu iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah masih muda semua ya. Orangnya bisa tiktokan yang begitu kan. Susah kan untuk orang nyari Chemistry. tiktoknya kan susah. Nah, itu juga kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Bukan berarti kita dengan mengucap alhamdulillah kita sombong Pak Kiai ya. Oh bukan, justru kalau kita bilang enggak sombong, ditelan berarti itu. Ditelan. Menyembunyikan nikmat Allah. Nah, sebagainya. menyembunyikan nikmat Allah. Nah, makanya sebetulnya kalau kita perhatikan di surat 46:15. Ya. Silakan Ustazah Ani Muhammad. Baik, saya baca surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihkannya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Subhanallah.
Nah, jadi ayat ini bahwa makanya hendaklah kamu itu berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa Allah kan orang tua itu alasannya selalu alasan ibu yang dialaskan apa? Alasannya ibumu itu mengandungkan kamu, melahirkan kamu, udah melahirkan nyusuin 2 tahun. Dan kalau kamu sudah sampai umur 40 tahun, mestinya kamu itu sudah mengucapkan doa syukur itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah selalu kalau habis sholat kita selalu sujud syukurin, ingatkan, ya Allah berikanlah aku ilham supaya aku ini mensyukuri rahmat yang telah kau berikan kepadaku, mensyukuri rahmat yang kau berikan kepada ayah ibu, mensyukuri amal soleh yang telah kau ridhoi, yang telah kau kerjakan. Ya Allah perbaikilah diriku dan anak cucu keturunanku. Aku bertobat atas dosa kesalahanku dan aku menyerahkan diri kepadamu. Kalau kita misalnya 17 kali sholat, ya 17 kali doa itu. Kalau kita hayati doa ini, memang habis doa itu ada rasa, ada bahagia itu. Ada bahagia. Kenapa? Karena habis begitu kita membaca ayat itu ada rasa syukur kepada Allah. Nah, kalau kita sering berdoa ini, apa jaminannya? Coba lihat ayat 16-nya. Silakan Ibu Aminah. Baik, saya baca surat Al-Ahqaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan, kalau kamu sering baca doa ini, satu, Allah menerima semua amal ibadah kita, doa-doa kita. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, Allah janji memasukkan kamu dalam surga. 3 ini bagi orang yang sering membaca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikanlah ilham kepada atas rahmat iman kau berikan padaku, rahmat iman kau berikan pada ibuku, dan rahmat iman amal soleh yang kau itu yang telah kerjakan. Perbaikilah diriku dan anak cucu tuanku. Aku bertobat atas dosa kesalahanku dan aku menyerahkan diri padamu. Nah sekarang kalau kita bersyukur selain dari ya alhamdulillah, kemudian kita menceritakan sesuatu kenikmatan Allah nih. Banyak kan ya alhamdulillah kan kalau ada apa-apa saya selalu cerita itu nikmat Allah. Saya gini. Kenapa? Itu dalam rangka wa amma bi ni'matika rabbika hadis. Bukannya riya, bukan. Tapi merasakan alhamdulillah, oh iya benar. Oh iya benar. Oh iya benar. Syiar juga. Ya syiar juga saya tahu. Benar. Akhirnya saya mengatakan ya Allah. Benar, sadaqallahul azim. Maha benar Allah apa yang Allah firmankan itu. Nah sekarang kita ini apa selain daripada kita mengucapkan alhamdulillah terus doa ini yang harus kita kerjakan yang lain karena kita bersyukur pada Allah itu. Coba lihat di surat 35 ayatnya 29 dan 30. Silakan Ustaz Halim. Baik, saya akan baca surat 35, surat Fatir, ayatnya 29-30.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ayat 30, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Nah, Astagfirullahaladzim. selain daripada itu, apa yang kita amalkan ya ini nih. Satu, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Tanda dia bersyukur nih. Ya, Selain doa itu, ya. selalu. Jadi orang yang selalu baca kitab Allah itu orang bersyukur. Pergi dia gunakan matanya, dia gunakan kupingnya, dia gunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ustazah Aminah kok jarang ikut Zoom sekarang ya? Nggak pernah malah bersebelahan. Nggak, soalnya ini sering ikut, itu sering ikut. Kok itu yang ada juga sih dulu ya. Dulu rajin. Iya. Sempat rajin. Ada dulu sekali-sekali. Nah, selalu membaca kitab Allah satu. Selain yang Alhamdulillah, Bismillah. Yang kedua, orang-orang yang sholat 5 waktu, sholat tahajud. Yang ketiga, orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Orang yang mengerjakan 3 ini, selain tadi yang Alhamdulillah, syukur. Inilah namanya orang-orang ini bersyukur betul. Kenapa? Dengan dia mengerjakan 3 ini, satu, dia tidak akan rugi. Apapun yang dia rasakan, apapun yang orang katakan, apapun cobaannya, apapun kondisi, apapun juga dalam kondisi apa juga, dia tidak rugi. Berarti kalau nggak rugi, untung dong. Di dunia ini siapa yang mau rugi? Kan nggak ada kan? Dia untung, satu. Yang kedua, pahalanya besar. Yang ketiga, dia diberikan kemakmuran. Karunia itu makmur. Yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahannya. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Mesti kita bersyukur sama Allah, jadi Allah bersyukur sama kita, coba. Makanya 3 ini selalu saya ingatkan ke orang. Pengajian 3 ini nih. Pengajian mana aja? 3 ini. Anak saya telepon dari Melbourne, 3 ini saya ingatin. Jangan lupa ya. Sempatkan waktu baca Quran, sholat, infak. Sudah sih. 2 ini sudah nih. Tapi yang ini saya belum tahu nih. Ini udah nyempatkan nanti. Tapi kan nggak apa-apa. Dia belum nggak apa-apa. Yang penting itu pesan saya. Jadi, dan itu pesan saya itu dari dulu, ya sekarang, nanti akan datang, ya pesannya itu. 3 itu pesan ini. Kenapa? Karena ini penting nih. Supaya dia menjadi orang yang pandai bersyukur pada Allah. Ya bayangin aja kalau kita 3 ini kan sebenarnya enak benar. Udah 3 ini, Masya Allah. Dasarnya pakai Dasarnya itu. baca Quran, ilmunya pakai ya. Ya ilmunya kan dengan dia ngaji terus, itu mendukung juga supaya sholat ini makin rajin, infak ini makin rajin kan, didukung nih. Dengan dia misalnya dia nih ngaji, kalau dia misalnya ada juga orang yang sholat rajin terus infak rajin nih, tapi bisa kalau dia nggak ngaji, dia nggak akan oleng. Makanya dicontohkan oleh Pak Usi dari Palembang itu kan. Saya bilang, kamu diajarin nggak itu anak buahnya itu supaya ngaji juga? Iya katanya diajarin, cuman dia nggak ikut Zoom. Jadi orang kalau nggak ikut Zoom itu nanti ketemu sama teman-temannya, nanti dia bilang kebawa lagi. Nah kalau Pak Usi kan ikut terus dia, jadi dia dikuatkan lagi, kayak ada penahan. Ada penahan. Makanya ngaji itu sangat penting. Nah, perintah dan larangan itu di Quran pakai. Iya di Quran kan. Jadi kita agak oleh pikir, ini ada ayat ingatan. Iya benar. Ini ada ayat ingatan. Buat lagi. Misalnya orang ada orang dia orangnya generous pemurah orangnya.
Tapi bisa juga setan datang. Iya. Setan datang. Ya, kamu jangan terlalu Royal. royal betul nanti apa? Itu kata setan. Jangan terlalu baik gitu Pak. Jangan terlalu baik atau kamu jangan terlalu Nolong orang ya terus. Bukan uang. kayak gitu tuh. Tapi ketika dia ngaji, kita ingat kalau 180 Allah katakan janganlah kamu menjadi orang yang kikir. Orang kikir itu tidak baik. Ya, Teman setan. akhirnya kita ya juga kan. Jadi kayak diingatin nih. Kita misalnya agak sedikit lagi, misalnya kalau misalnya 5 waktu atau tahajud, begitu kita ngaji, loh sholat ini perintah Allah loh. Kita diciptakan itu sholat, kuat lagi. Benar lagi. Ibu-ibu yang suka belanja gak manfaat ya Pak. Oh itu kan boros sifat setan, gak jadi Ya, beli, itu. gak jadi beli gitu. Jadi memang ngaji itu penting Ada itu. bentengnya, Pak. Saat penting. Memang terasa pakai di saat saya pribadi ya sedang diuji gitu. Sempat oleng. Tapi di saat podcast lagi saya jadi kuat lagi Kuat lagi, gitu. ya itu. Benar memang. Ngaji lagi. Nah makanya kenapa sih Allah bilang kalau kamu sudah sholat, kamu itu mesti circle-nya sama orang-orang yang baik semua. Supaya dia saling ini nih, Saling menguatkan. menguatkan. Kalau kamu ketemu sama orang itu kayak ada apa? Ya pendukung pejuang Quran satu lagi. Oh, iya. Kenapa dia di sini? Dia sering gitu. Karena dia menguatkan lagi kan. Dengan ketemu saya dikuatkan lagi, kita cara lagi dia kuat lagi. Nah, karena manusia ini rebutan. Kalau Allah maunya ke sini, setan maunya ke sini. Makanya ke surat 2257 itu kan situ sebetulnya itu. Surat 2257. Silakan Ibu Aminah. Udah tadi. Yuk, teteh berarti. Saya. Silakan teh ya. Udah ya. Udah. Surat Dua. 257. 257. Ya. Baik, saya bacakan surat 2 surat Al-Baqarah ayat 257. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallah. Jadi ini Allah katakan Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Siapa saja orang beriman itu Allah lindungi. Itu pernyataan dari Allah. Bukan saja dilindungi, tambah cahayanya, gelapnya dihilangin. Kebalikannya ini Allah katakan. Kalau orang-orang kafir, pelindungnya adalah setan, jin, tohut. Kebalikannya, ditambah gelapnya, cahayanya diambil. Dan yang paling celaka lagi, kalau dia mati, masuk neraka, kekal selamanya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, ya tinggal manusia condong kemana? Kalau dia condong kepada Allah, ya itu Allah yang melindungi dia. Kalau dia condong kepada setan, ya setan nanti yang melindungi dia. Kayaknya kalau biarpun muap tetap Saya muap dari tadi nguap dulu. ngaji masya Allah. Setelah ngajinya selesai emang nggak hilang. Iya, tapi setelah ngajinya biasanya orang udah hilang aja. Setan benar-benar ya. Nguap dulu. Baik, selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Alhamdulillah. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita umumnya, khususnya dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran Bil Quran Nurun ala Nur. Semoga kita menjadi orang yang selalu mensyukuri Amin. nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Amin. Dan jangan kita menjadi Ya. orang yang kufur akan nikmat Allah. Masya Allah. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Masya Allah luar biasa. Jadi menguatkan kita lagi ya. Betul sekali, Ustaz. Apa bersyukur itu dalam keadaan apapun tetap bersyukur Oh, ya tetap Pak Kiai. bersyukur. Masya Pasti Allah. Apalagi kalau orang Ada mengerjakan hikmahnya. 3 ini, pasti ada hikmahnya. Kita ngerjakan 3 ini nih, istiqomah nih.
apapun kejadian sama kita, apapun perasaan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun kondisi kita itu pasti ada hikmah di balik. Masya Allah. Dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan itu pasti yang ya. terbaik. Masya Allah. Semoga kita dijadikan orang yang pandai mengambil hikmah Amin. dari apapun yang terjadi pada kita, sehingga kita selalu bersyukur agar Allah selalu menambah nikmat. Amin. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Saya akan bacakan surat 14, surat Ibrahim ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Masya Allah, sadaqallahul azim. Baiklah, marilah kita mengangkat tangan kita, Amin. bermohon, bermunajat kepada Allah. Semoga doa-doa kita dikabul Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru kita Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Semoga beliau selalu sehat. Kalau ada penyakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan semoga Pak Kiai panjang umur yang berkah, sehingga bisa menyampaikan Al-Quran ke seluruh dunia. Dan semoga Pak Kiai doa-doanya diijabah Allah, dikabulkan Allah. Doa Pak Kiai waktu Ramadan, setelah Ramadan, dan sebelum Ramadan semoga dijawab, diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa Pak Kiai di tanah air ataupun di tanah suci semoga juga diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, cucu, mantu, keturunan Pak Kiai semoga menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, hamba-hamba yang tidak hanya sukses urusan dunia, tapi sukses juga urusan akhirat. Semoga Pak Kiai dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, orang kafir, orang musyrik, dijauhkan dari semua sesuatu yang tidak baik. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin besar, makin maju, programnya dimudahkan, dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini Allah kabulkan doa-doa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan semoga kelak kita berkumpul bersama anak, cucu, mantu, keturunan kita di surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita nonton itu ya,